Yang pertama yang mau saya tanyakan untuk CAPEX di tahun 2021 dan penggunaan CAPEX di tahun 2022 itu nanti akan digunakan untuk apa aja. Yang kedua, hasil dari RUPS itu untuk pembagian dividen itu sudah di angka berapa kalau memang dibagikan. Yang ketiga, ini kan DPR kan lagi masih membahas permasalahan prolegnas RUU minuman beralkohol. Ini apakah ada strategi tersendiri dari PT Delta Jakarta sebelum diputuskan? Ya mungkin masih beberapa bulan kemudian. Atau mungkin ada kendala, karena ini kan perusahaan Delta ini kan kaitannya dengan minuman beralkohol. Terus yang terakhir, tadi belum saya masukkan, itu terkait dengan pemecatan. Boleh dijelaskan dengan apa namanya Pak Alan ya? Dipecat apa digantikan ya? Itu karena apa? Tadi dari hasil yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Sementara itu dulu. Terima kasih. Yang tidak tertulis tadi Pemecatan Pak Alan ya Bapak Alan. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Made Sentana, saya wartawan dari Emerger Market. Pertanyaan pertama saya, apakah perusahaan sudah mendapatkan kepastian dari Pemda DKI mengenai rencana untuk penjualan sahamnya, ataukah masih belum ada keputusannya? Kemudian yang kedua, apakah perusahaan ada rencana untuk meluncurkan atau membuat produk minuman baru yang selain yang beralkohol, mengingat di Indonesia penjualan minuman beralkohol agak dibatasi. Kemudian yang ketiga, apakah ada rencana ke depan untuk ekspansi secara inorganik? Misalnya kalau iya, apakah perusahaan seperti apa yang mungkin bisa diakuisisi? Terima kasih. Semoga sini baca. Ya, yang tanya pertama untuk CAPEX ya. Pada tahun 2021 ini, perseroan telah membancalakan sekitar 21,9 miliar. Dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 10,3 miliar rupiah. Dengan memfokuskan pada perbaikan mesin proses produksi dan perbaikan mesin-mesin utama produksi yang pada tahun 2020 lalu didangkukan karena COVID-19. Untuk tahun 2022 ini, perseroan berencana untuk menghabiskan sekitar
25,4 miliar rupiah yang sebagian besar ditujukan untuk memperlancar proses produksi dengan memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, termasuk upgrading SIP, subsistem yang untuk IT, sesuai dengan program keberlanjutan perseroan bagi lingkungan. Yang kedua, yang terima kasih. Untuk nomor 2, apakah ada pembagian dividen gitu ya Pak ya? Iya ada. Hari ini tadi pagi ditentukan bahwa kita akan memberikan dividen 300.000 per lembar saham. 300 per lembar saham, saya koreksi. Sorry, 300 per lembar saham. Saya cukup angka yang cukup baik ya Pak ya, dibandingin dengan harga sahamnya. Ya, payout ratio sekitar 100. Sorry. Yang payout ratio-nya 127,7%. Ya, untuk yang pertanyaan ketiga mengenai undang-undang minuman alkohol yang sekarang lagi dibahas di balik gitu ya. Jadi sebetulnya itu kita seperti yang sudah berjalan selama ini Pak, itu kan undang-undang itu kan dibahas oleh DPR dan pemerintah gitu loh. Jadi selama ini kami yakin bahwa pemerintah itu selaku pembina kami, misalnya Kemenperin dan Kemendak itu juga mereka pasti sudah punya rencana yang jelas gitu, dan pasti akan ada hasil yang win-win gitu loh Pak. Dari rancangan undang-undang minuman beralkohol gitu. Jadi selama ini kalau kita lihat kan pembahasan terus berjalan, cuman pemerintah juga tetap selama ini kan fokusnya ke pengaturan dan supervisi gitu loh. Jadi kedepannya juga kami yakin ya itu yang akan dijalankan oleh pemerintah dan DPR gitu loh untuk RUU minuman beralkohol itu. Terus kemudian yang pertanyaan keempat itu sebetulnya bukan pemecatan Pak ya, jadi itu sebetulnya Pak Alan Abrea itu kembali ke San Miguel, beliau mendapatkan promosi gitu loh, dan seperti yang telah diputuskan di grup pagi ini ya, kami sudah ada penggantinya yaitu Pak Brian Fernandes yang akan menggantikan posisi Pak Alan Abrea. Ya, dia juga sebagai production director dan sebagai seorang brewmaster di PT Delta Jakarta. Kemudian untuk pertanyaan yang mengenai Pemda DKI, saya akan berikan ke Komisaris Utama kami, Pak Roy Pakpa. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih teman-teman jurnalis yang hadir pada paparan siang ini. Nah, kebetulan saya mewakili pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditunjuk langsung menjadi komisaris utama. Nah, di posisi terakhir ya, tetap seperti yang disampaikan Pak Gubernur, Pak Anies, bahwa program untuk menjual saham DKI di Delta ini, PT Delta Jakarta ini adalah memang program prioritas yang menjadi janji kampanye beliau, dan juga sampai saat ini memang itu tidak pernah dicabut, jadi tetap dijual. Ya, tapi sampai saat ini juga kajian yang sudah diberikan oleh Badan Pembinaan BUMD DKI kepada DPRD DKI Jakarta sudah diberikan due diligence sejak tahun lalu. Ya, nah, tapi sampai saat ini DPRD DKI belum memberikan keputusan persetujuan apa tidak terhadap rencana pelepasan saham ini. Gitu ya. Jadi bolanya itu sekarang ada di DPRD DKI Jakarta, karena sesuai dengan aturan undang-undang semua aset milik pemerintah
daerah termasuk saham itu tidak bisa dijual kepada pihak lain atau pihak ketiga tanpa persetujuan DPRD. Jadi artinya kita mengikuti peraturan undang-undang yang ada. Nah, itu kondisi terakhir. Jadi mungkin teman-teman wartawan bisa mengkonfirmasi kepada wakil-wakil kita di DPRD DKI Jakarta sudah sampai di mana kajian yang kami sudah sampaikan, yang disampaikan oleh Badan Pengelola BUMD DKI kepada wakil rakyat di DPRD Provinsi. Apakah memang sudah ada finalnya, sudah ada resultnya, atau progresnya sudah sampai sejauh mana gitu. Karena pada kondisi seperti ini kami hanya menunggu saja dari DPRD DKI, karena tidak bisa juga kita mempush itu, nggak punya kewenangan baik Pak Gubernur apalagi kami sebagai komisaris. Nah, itu saya rasa posisi yang terakhir yang update-nya. Tapi yang saya mau beritahu adalah sesuai RUPS tadi pagi ya, DKI kan memiliki saham 26,25%. Itu ekuivalen kalau sesuai dengan dividen yang dibagi, itu DKI setahun yang lalu, ya tahun berjalan kemarin itu mendapat dividen 60,1 miliar, hampir 60,1 miliar. Berarti ada kenaikan 13% dibandingkan tahun lalu itu 52,5 miliar. Artinya dalam kondisi COVID yang sangat sulit, ya tempat-tempat wisata tutup, daerah-daerah bar, kafe, hotel tutup, tidak bisa jualan bir, masih bisa memberikan kontribusi signifikan kepada kas Pemda DKI sebesar 60,1 miliar, saya rasa sangat luar biasa ya, di tengah kondisi bisnis yang sangat lesu. Nah itu kira-kira perbandingannya, tapi walaupun begitu Pak Gubernur tetap pada konsistensi sikapnya, tetap untuk menjual. Karena itu sudah menjadi janji beliau pada saat kampanye yang lalu atau pada saat pelaksanaan program-program beliau. Nah, terakhir dalam kondisi seperti sekarang ketika recovery ekonomi akan berjalan ke depan, ya tentunya pertimbangan-pertimbangan bisnis yang dilakukan oleh teman-teman di korporasi ya itu menjadi kewenangan mereka ya, karena kita DKI hanya minority, hanya 26,5%. Jadi ketika perusahaan melakukan aksi korporasi ya secara manajemen, ya kita yang dari DKI yang hanya punya 26,25% ini nggak bisa bikin apa-apa. Karena kalau vote kita kalah gitu ya. Jadi aksi korporasi yang dilakukan oleh teman-teman di manajemen itu tidak bisa dicampuri atau diatur oleh DKI ya. Kira-kira begitu. Jadi wilayahnya berbeda gitu Pak ya. Di sana adalah wilayah aksi korporasi, di sini di kita, apalagi khususnya saya sebagai mewakili Provinsi DKI tidak ikut campur dan kita tetap kepada target apa yang sudah diamanatkan Pak Gubernur untuk menjual saham tersebut. Kira-kira begitu kondisi realnya. Jadi mudah-mudahan akan lebih baik teman-teman wartawan di sini nanti bisa konfirmasi ke teman-teman anggota DPRD DKI, pimpinan DPRD DKI udah sampai di mana kajian yang sudah diberikan itu, bagaimana hasilnya dan apa progresnya. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai apakah ada rencana PT Delta untuk memproduksi minuman non beralkohol Pak ya. Dapat kami sebutkan bahwa sekarang kami masih terus fokus di industri core bisnis kami yaitu memproduksi minuman bir gitu. Jadi kami belum ada rencana untuk masuk ke segmen minuman non alkohol. Kemudian juga ada pertanyaan mengenai apakah ada rencana untuk pertumbuhan ekspansi non organik, juga kami sebutkan tidak ada rencana itu sekarang untuk pertumbuhan yang non organik. Ada juga pertanyaan yang kami dapat dari online ya, dari media kontan yang menanyakan menanyakan wilayah-wilayah
wilayah-wilayah mana yang menjadi fokus kami sebetulnya ya seluruh wilayah Indonesia ya, dari misalnya dari Sumatera Utara sampai Papua itu adalah daerah coverage distribusi kami gitu loh. Jadi bisa dibilang semua kota itu kan ada potensi pertumbuhannya ya, baik itu dari pertumbuhan urban maupun dari daerah-daerah wisata yang sangat banyak sekali yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sumatera sampai Papua. Jadi bisa dibilang ya semuanya itu adalah wilayah potensial yang harus kami maksimalkan gitu loh untuk terus meningkatkan penjualan dan meningkatkan pertumbuhan profit kami. Oke, mungkin saya berikan ke Pak Alan untuk menjawab. Ini ada sisa pertanyaan dari media konten. Yang melanjutkan tren peningkatannya sering dengan merendahnya kasus COVID-19 dan relaksasi pembatasan yang secara positif mempengaruhi konsumen. Volume kami meningkat di semua wilayah kecuali di Bali yang penjualan belum pulih dikarenakan masih adanya pembatasan kedatangan turis dan pemberlakuan penutupan operasional sejumlah outlet akibat COVID-19. Dan yang kedua, utilisasi utilisasi kurang 40%. Dan kami tidak ekspansi. Sekarang kapasitas 40%, so tidak kami ekspansi. Oke. Dan nomor 45 sudah dijawab oleh Pak Roni tadi untuk harian konten. Jadi saya pikir untuk harian konten sudah dijawab semua yang pertanyaannya. Kembali ke MC ya, Pak. Apa masih ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan juga mengenai berapa jenis merek-merek yang kami jual. Jadi bisa dibilang untuk perusahaan bir kami itu termasuk perusahaan dengan merek yang paling lengkap ya. Jadi kami ada merek Angker Bir, itu adalah merek mainstream kami, bir putih. Kami ada merek Angker Stout, itu adalah black beer kami. Kami ada flavor beer Angker Leci,
Itu adalah bir dengan rasa yang lebih manis. Kemudian kami juga ada premium segment, ada kerjasama dengan merek internasional Carlsberg. Kami juga ada merek San Miguel Pale Pilsen, itu adalah bir premium regional dari Filipina. Kami ada light beer, yaitu bir dengan rasa yang lebih alkohol konten yang lebih rendah dan kalori yang lebih rendah, San Miguel Light. Kami juga ada bir dark pilsner dengan rasa karamel untuk premium, San Miguel Negra, dan kami juga ada bir untuk segmen ekonomi, yaitu Kuda Putih mereknya. Jadi bisa dibilang kami punya portfolio produk yang cukup lengkap dan mengcover semua segmen. Kalau untuk pangsa pasar yang ada sekarang tuh, pangsa pasar total kami ada di kisaran sekitar 26% gitu loh dari total industri bir yang ada di Indonesia. Ya. Bisa kami ya, di kisaran 26 sampai 28% lah estimasinya, tergantung dari pergerakan pasarnya dan juga dari riset pasarnya. Kemudian untuk sistem pembayaran dari pelanggan berapa lama? Ini sebetulnya teknis ya, tapi ya biasanya kita berikan Ya, kita tidak langsung ke end user atau langsung, tapi kita melalui distributor. Itu terminnya adalah 30 hari setelah barang diterima. Begitu, Pak. Kemudian juga saluran distribusi yang dijabarkan ya, karena Indonesia itu sangat besar, kita punya banyak distributor, jadi hampir di setiap provinsi itu kita ada distributor, itu semua pihak ketiga, jadi saya rasa juga semua consumer goods juga pasti punya model distribusi yang mirip gitu ya, jadi dari Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Kepri, Jambi, Palembang, terus sampai ke Papua tuh kita punya distributor masing-masing hampir di setiap provinsi. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk membuat merek-merek kami itu tersedia di pasar. Kemudian juga online, terus terang penjualan online masih sangat kecil, karena memang selama ini kan produk bir itu kan lebih banyak dikonsumsi di kafe, hotel, restoran, supermarket, dan juga misalnya hypermarket, dan juga toko-toko. Jadi memang ada penjualan online, tapi kontribusinya masih sangat kecil sekali itu. Penjualan kami masih didominasi oleh penjualan secara fisik, retail offline itu seperti toko, supermarket, hypermarket, hotel, kafe. Ya, mungkin itu jawabannya. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan lagi atau? Baik, kami akan berikan satu lagi pertanyaan dari rekan media. Selamat sore, saya Lati Rafina, reportase Jakarta. Ya, saya mau tanya ini bagaimana prospek penjualan ekspor ke luar negeri? Apakah ada kenaikan dan negara mana saja yang diekspor? Nah, kedua, strategi apa yang dipakai untuk pengelolaan finance perusahaan? Terima kasih. Kalau untuk pasar ekspor, terus terang kita sekarang masih terus berusaha meningkatkan pangsa pasar kita ya Ibu. Jadi memang selama ini kita hanya ekspor itu ke sedikit negara, ke Thailand, ke Hong Kong, ke Vietnam, Taiwan gitu. Cuma memang kita sekarang masih terus mencoba meningkatkan ekspor. Tapi yang seperti tadi saya bilang, kita masih tetap juga fokus di pasar domestik, karena pasar domestik masih lebih besar dan lebih prospektif dibandingkan dengan pasar ekspor. Yang tadi yang kedua, mohon maaf Bu, pertanyaannya apa? Oh ada ya? Oh ya, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Reportase Jakarta Ibu ya, Ibu Ibu Lati, salam satu pena Bu. Jadi strategi apa yang dipakai untuk pengelolaan finance perusahaan ya Pak ya Bu ya. Jadi yang ya pasti Bu, kita berharap penjualan kita naik,
top line-nya maksudnya di atas itu ada bagian top line itu penjualan, dan kita juga kurangin diskon, itu akan memakai bagian kenaikan uang kami, dan paling penting juga kami cost efisiensi Bu di beberapa tempat. Jadi kami terus melakukan improvement untuk membuat perusahaan semakin efisien. Nah kalau itu terjadi, maka otomatis kita punya profit bagus. Yang kami lakukan, Pak Alan ini sangat terkenal, sangat manage Bu, dan Pak Roni dan teman-teman di sales juga usaha terus meningkatkan penjualan. Cukup menjawab Ibuku? Ya, terima kasih Ibu. Kembali ke MC. Baik, kepada rekan-rekan media, sehubungan dengan waktu yang kami sediakan untuk acara Public Expose sudah berakhir, maka dengan demikian acara Public Expose PT Delta Jakarta Tbk kami tutup. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media atas partisipasinya dalam kegiatan hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.